Irashaimase. Pada video kali ini gue kepengen ngangkat topik W124 yang mungkin kalian gak pernah dengar, jarang dengar, maupun kalian familiar nemu di Facebook Marketplace. Salah satunya ini pengalaman gue pribadi. Kenapa? W124 ini tuh bukan kayak Masterpiece maupun Sportline. Jadi apakah itu? Ini adalah W124 SPC atau kepanjangannya adalah Special Order. Selama ini gue nggak pernah nemu yang namanya literatur apapun itu ya, yang bentukannya mau di iklan baris, mau itu di koran maupun di majalah ataupun brosur, itu gue nggak pernah nemu sama sekali W124 SPC ini. Nah, nanti gue kepengen ngejabarin ya satu persatu, ini berdasarkan sepenglihatan gue aja nih perbedaannya, dan apa saja faktor yang paling banyak berbeda di sini. Karena gue agak bingung juga, orang bisa ngeklaim SPC itu dari mana, dan orang pun gue kayaknya nggak pernah nemu deh ada orang yang pernah ngebahas detail dari W124 SPC ini. Gue belum pernah. Kalau mungkin ada yang bikin video di YouTube ya atau di TikTok mungkin aja pernah W124 SPC, tapi tahu SPC-nya ini dari mana? Karena kayaknya gue tahu nggak ada juga deh di VIN numbernya mereka gitu. Nah, nanti gue jabarkan satu persatu ya, apa aja yang gue lihat dari W124 SPC ini. Kita mulai yang paling mendasar dulu ya, yang nomor satu nih. Jadi W124 SPC ini dia keluar di pre-facelift modelnya W124. Jadi kalau kalian belum tahu, dia ada yang pre-facelift, ada yang facelift model. Pre-facelift itu keluar paling awal ya. Kita ngelihat dari skala besarnya, pertama kali W124 rilis itu di tahun 1985 sampai mentoknya di tahun 1992. Itu yang pre-facelift model. Facelift model dari tahun 1993 sampai 1995. Kalau SPC ini jujur gue nggak tahu dia mulai dari tahun berapa, bervariatif tahunnya, tapi hanya keluar di pre-facelift model aja. Dari tahun gue yang pernah lihat itu kayaknya ya di tahun 88 89 itu yang masih list becak atau yang masih list bentukan karet hitam tuh, kayak gitu dia ya. Terus dia masih keluar di versi stripline atau yang list chrome, orang bilang itu stripline. Itu dari tahun 90 sampai 1992 itu juga masih ada. Nah, untuk trimnya nih dari apa aja nih? Ada di semua trim W124. Jadi ada yang di mesin 4 silinder yang 230E, dan ada juga yang di mesin 300E nya juga yang versi mesin 6 silinder. Itu yang pertama yang perlu kalian ketahui. Yang kedua, selama ini gua nyelam di FB Marketplace itu kalau nggak yang versi 230E mesin 4 silinder atau yang 300E 6 silinder, itu gua nggak pernah nemu dari mereka berdua yang SPC itu yang manual transmission atau bertransmisi manual, selalu automatic. Jadi kelihatannya di special order ini yang gue tangkap secara personal ya, itu kelihatannya kepengen ngambil yang package-nya tuh mirip kayak Sportline, tapi di bawahnya dengan harga yang lebih hemat, jauh banget lebih hemat kelihatannya. Karena add-on di Sportline itu kan lumayan banyak ya, termasuk dia ada perbedaan di suspensi itu kan juga termasuk tuh. Nah, setelah ini gue kepengen ngejelasin lebih detail lagi ya dari W124 SPC ini apa aja di sektor perbedaannya. Itu kan yang kedua, yang paling mencolok yaitu bertransmisi automatic. Dia cuma ada matic aja di W124 SPC, sama kayak Sportline. Ketiga, section yang ketiga, kita mulai dari mesin yang 4 silinder dulu kali ya, yang mesin yang trim 230E. Jadi untuk 230E ini kan dia mesin yang 4 silinder, yang artinya kalau secara kelas dia di bawahnya yang versi 300E. Nah, untuk perbedaannya dia nggak banyak signifikan ya, kelihatannya minor sih. Kalau lihat dari eksterior itu nggak ada perbedaan. Nah, eksterior kayaknya velg kelihatannya masih sama sih harusnya, kalau nggak yang versi velg kaleng atau yang versi 15 hole, itu yang gue tahu. Di interior yang 230E ini gue nggak ngelihat ada perbedaan yang signifikan ya, karena kalau dari jok itu dia pakai model yang ambitex kayak gini ya, motifnya yang lurus-lurus kayak begitu. Terus sisanya gue nggak ada nemu lagi sih selain yang transmisinya automatic.
tirai aja dia juga nggak ada, yang tirai electrical yang di belakang tuh itu nggak ada. Terus nggak ada electric guide juga di bagian steeringnya. Selebihnya itu aja sih kalau di 230e. Nah paling yang agak spesial ini memang yang ada di model 300e atau trim yang di mesin 6 silinder. Jadi yang mesin 6 silinder ini dia nggak cuman automatic transmission, tapi juga kursinya masih bawaannya MBTEX. Tapi uniknya ini yang biasanya jarang banget, MBTEX tapi dia electric seat yang ada 300, yang ada di 300e, yang biasanya itu yang hanya bisa kalian temui di W124 pasar luar negeri. Karena di Indonesia tuh setahu gua itu satu-satunya deh yang paling spesial tuh yang ada di 300 SPC itu dia pakai kursi yang MBTEX, yang bukan kursi apa, bukan yang leather seat yang lurus banget gitu ya, yang apa, yang model Sportline. Itu tuh cuma ada di 300e SPC aja. Selebihnya kayaknya nggak ada bedanya lagi deh selain itu. Dia masih yang sama pokoknya. Yang gue bilang tadi di 230e itu paling ketambahannya yang di 300e SPC itu cuman ada electric seat aja, selebihnya nggak ada lagi. Tapi kalau kalian yang ada yang lebih paham, kalian bisa ngetik aja di kolom komentar. Itu aja sih yang pengen gue bahas ya di W124 SPC ini. Opini gue pribadi dengan adanya W124 SPC itu untuk menambah add-on ya, atau namanya interest terhadap customer yang kepengen istilahnya punya spek yang nanggung gitu. Jadi W124 SPC ini jatuhnya dia in the middle. Jadi di antara W124 Sportline dan juga W124 yang standar, yang berarti itu kan dia manual ya. Cuman gini yang gua agak bingung ya, W124 SPC ini kan cuma ada automatic. Nah, apakah W124 yang standar itu hanya ada yang varian manual transmission? Itu yang pengen gue tahu sih. Kalau beliau-beliau di sini yang menonton video gue gitu ya, ada yang lebih paham, bisa tolong komen lah di bawah tuh. Karena ini kalau buat gue sih unik ya ini. Nah kalau misalkan ada W124 standar tapi automatic, nah itu gimana gitu. Nah itu yang gue agak penasaran di situ tuh sebetulnya, karena ketambahannya itu cuma di automatic transmission, sama yang di 300e itu dia udah electric seat tapi masih model jok yang MBTEX gitu. Kalian kalau menyukai konten gue kayak begini ya, yang random gitu, yang kadang-kadang bertanya-tanya gitu, karena orang lain tuh setahu gue nggak pernah ada yang ngangkat topik ini deh gitu. Jadi kalian juga bisa jadiin forum bertanya deh di video gue yang ini gitu. Kalau kalian suka ya sama video gue, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalain loncengnya, karena barangkali gue punya ide yang nggak terduga kan bikin video yang lain gitu. Dan itu aja sih dari gue ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena orang kadang-kadang suka lupa ya gitu. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Thank you.